Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Dwi Agustin dengan NIM 34 11 17 10 11. Saya di sini dari kelas divisi A, kelompok 3. Saya akan menjelaskan perbedaan antara Scrum Project Management dengan Waterfall Project Management. Langsung saja. Di sini ada penjelasan Scrum. Scrum adalah sebuah kerangka kerja di mana dapat menggunakan bermacam proses dan teknik di dalamnya. Jadi, Scrum bukan hanya menyediakan deskripsi rinci tentang bagaimana segala sesuatu yang harus dilakukan pada proyek seperti diserahkan kepada tim pengembangan perangkat lunak pada umumnya. Hal ini dilakukan supaya tim akan tahu bagaimana cara terbaik untuk memecahkan masalah yang mereka sajikan. Scrum bergantung pada pengorganisasian diri, yaitu tim lintas fungsional. Tim Scrum adalah mengorganisir diri dalam bentuk tidak ada pemimpin tim secara keseluruhan yang memutuskan mana orang yang akan melakukan tugas atau bagaimana suatu masalah akan dipecahkan. Tim ini atau tim lintas fungsional sehingga setiap orang perlu untuk mengambil fitur dari ide untuk diimplementasikan. Tim pengembangan Scrum yang didukung oleh dua orang tertentu, yaitu Scrum Master dan pemilik produk atau Product Owner. Scrum Master dapat dianggap sebagai pelatih bagi tim, membantu anggota tim menggunakan kerangka Scrum untuk tampil di tingkat tertinggi. Sedangkan pemilik produk memiliki bisnis, pelanggan, dan pengguna untuk membantu tim ke arah pengembangan produk yang tepat. Proyek Scrum membuat kemajuan dalam serangkaian sprint yang time box iterasi tidak lebih dari sebulan panjang. Pada awal sprint, anggota tim berkomitmen untuk memberikan beberapa nomor fitur yang terdapat di produk backlog proyek. Pada akhir sprint, fitur ini dilakukan untuk diimplementasikan, diuji, dan diintegrasikan ke dalam produk berkembang atau sistem. Pada akhir sprint, tinjauan sprint dilakukan selama tim menunjukkan fungsi baru kepada pemilik produk dan pemangku kepentingan lain yang memberikan umpan balik yang dapat memengaruhi sprint berikutnya. Prinsip-prinsip Scrum konsisten dengan manifesto cepat dan digunakan untuk membantu kegiatan pengembangan dalam suatu proses yang mencakup kegiatan kerangka kerja berikut, yaitu kebutuhan, analisis, perancangan, evolusi, dan penghantaran. Dalam masing-masing kegiatan kerangka kerja, tugas kerja terjadi dalam suatu pola proses yang disebut sebagai sprint. Kerja yang dilakukan dalam suatu sprint disesuaikan dengan masalah yang dihadapi dan didefinisikan dan sering diubah secara real-time oleh tim Scrum. Dalam hal ini, Scrum memiliki prinsip yaitu yang pertama, ukuran tim yang kecil melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memberdayakan suatu sama lain. Proses dapat beradaptasi terhadap perubahan teknis dan bisnis dalam menghasilkan beberapa software increment. Selanjutnya ada pembangunan dan orang yang membangun dibagi dalam tim yang kecil. Terakhir,
Dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan. Setelah software dibangun, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Selanjutnya, ada pengertian dari waterfall. Metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik atau classic life cycle, di mana hal ini menyiratkan pendekatan yang sistematis dan berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan, pemodelan, konstruksi, serta penyerahan sistem kepada pelanggan atau user. Waterfall membutuhkan beberapa saat hingga spesifikasi kebutuhan untuk suatu permasalahan dapat dipahami dengan baik. Saat pekerjaan mengalir secara linear dari komunikasi hingga ke penyerahan sistem perangkat lunak ke user. Situasi seperti ini seringkali dijumpai saat adaptasi serta perbaikan-perbaikan yang terdefinisi dengan baik pada sistem atau perangkat lunak yang sekarang ada harus dibuat. Hal ini memungkinkan juga terjadi dalam jumlah batas pada suatu usaha-usaha pengembangan perangkat lunak yang baru, tetapi hal ini terjadi hanya di spesifikasi kebutuhan telah terdefinisi dengan baik dan telah stabil. Selanjutnya, ada penjelasan proses Scrum. Scrum menekankan pengguna satu set proses perangkat lunak yang terbukti efektif untuk proyek-proyek dengan jadwal yang ketat. Perubahan kebutuhan dan kritisan bisnis. Masing-masing pola proses mendefinisikan serangkaian tindakan-tindakan perangkat lunak. Yang pertama, ada backlog. Backlog sendiri yaitu daftar prioritas dari kebutuhan proyek atau fitur yang menyediakan nilai bisnis bagi pelanggannya. Item-item dapat ditambahkan pada backlog setiap saat. Para manajer produk menilai backlog dan prioritas update sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada sprint. Sprint sendiri terdiri atas unit kerja yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang didefinisikan dalam backlog yang harus sesuai dengan time box yang sudah didefinisikan sebelumnya. Perubahan tidak diperkenalkan selama sprint tersebut. Oleh karena itu, sprint memungkinkan anggota tim untuk bekerja dalam lingkungan kerja jangka pendek namun stabil. Selanjutnya, Scrum Meeting. Pendek waktunya. Biasanya, Scrum Meeting hanya 16 menit. Pertemuan yang diadakan setiap hari oleh tim Scrum. Seorang pemimpin tim yang disebut Scrum Master akan memimpin rapat dan menilai tanggapan-tanggapan yang muncul dari setiap orang yang terlibat dalam tim perangkat lunak. Scrum Meeting membantu tim perangkat lunak untuk mengungkap potensi terjadinya masalah-masalah sedini mungkin. Selain itu, pertemuan ini pada dasarnya mengarahkan pada sosialisasi pengetahuan dan dengan demikian menunjukkan suatu struktur tim perangkat lunak bersifat mandiri. Yang terakhir ada demo. Ini memberikan peningkatan perangkat lunak untuk pelanggan sehingga fungsionalitas yang telah dilaksanakan dapat didemonstrasikan dan dievaluasi oleh pelanggan. Penting untuk diperhatikan bahwa demo mungkin tidak berisi semua fungsionalitas terencana, melainkan fungsionalitas
yang dapat dihantarkan dalam real-time box yang dibangun sebelumnya. Pola proses Scrum memungkinkan tim perangkat lunak bekerja dengan sukses di dunia di mana penghapusan ketidakpastian adalah hal yang mustahil. Selanjutnya ada proses metode waterfall. Yang pertama ada komunikasi. Tahap ini akan dilakukan inisiasi proyek seperti menganalisis masalah yang ada dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, dilakukan juga requirement gathering, di mana akan dikumpulkan requirement dari user melalui analisis kuesioner. Selanjutnya ada perencanaan. Tahap ini merupakan tahap di mana akan dilakukan estimasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk membuat sebuah sistem. Selain itu, menjadwalkan dalam proses pengerjaan juga ditentukan pada tahap ini. Selanjutnya ada pemodelan. Dalam tahap ini, perancangan di mana perancangan menerjemahkan kebutuhan sistem ke dalam representasi untuk menilai kualitas sebelum tahap selanjutnya dikerjakan. Tahap ini lebih difokuskan pada atribut program seperti struktur data, arsitektur perangkat lunak, dan detail prosedur. Selanjutnya ada konstruksi. Tahap ini merupakan tahap di mana perancangan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin. Selain itu, dilakukan pengetesan atau pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. Yang terakhir ada penyerahan sistem. Setelah proses pengkodean dan pengujian selesai, dilakukan pengiriman yang artinya implementasi kepada masyarakat luas. Pada tahap ini juga dilakukan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan pada sistem tersebut agar dapat berjalan sebagaimana fungsinya. Tahap-tahap pengembangan waterfall seperti adanya requirement analysis, desain, di mana desain ini menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada development. Implementasi dan pengujian ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program. Selanjutnya ada testing. Pengujian sistem unit program diintegrasikan atau diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah terpenuhi. Selanjutnya ada maintenance. Operasi dan pemeliharaan merupakan fase siklus yang paling lama. Sistem diinstal dan dipakai. Perbaikan mencakup koreksi dari berbagai error, perbaikan, dan implementasi unit sistem dan pelayanan sistem. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada metode Scrum. Kelebihan metode Scrum yang pertama, tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memberdayakan satu sama lain. Yang kedua, pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Yang ketiga, dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Sedangkan kekurangan metode Scrum yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode waterfall. Kelebihan metode waterfall, selain karena mengaplikasikan menggunakan model ini mudah, kelebihan dari model ini adalah ketika semua kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit, dan benar di awal proyek, maka software dapat berjalan dengan baik dan tanpa masalah. Meskipun, seringkali kebutuhan sistem tidak dapat didefinisikan se-eksplisit yang diinginkan,
tetapi paling tidak problem pada kebutuhan sistem di awal proyek lebih ekonomis dalam hal uang, usaha, dan waktu yang terbuang lebih sedikit jika dibandingkan problem yang muncul pada tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya kekurangan pada metode waterfall. Perubahan setelah proses dijalani. Fase sebelumnya harus lengkap dan selesai sebelum mengerjakan fase berikutnya. Masalah dengan waterfall biasanya yaitu perubahan sulit dilakukan karena sifatnya yang kaku. Selanjutnya, karena sifat kakunya, model ini cocok ketika kebutuhan dikumpulkan secara lengkap sehingga perubahan bisa ditekan sekecil mungkin. Tapi pada kenyataannya, jarang sekali konsumen atau pengguna yang bisa memberikan kebutuhan secara lengkap. Perubahan kebutuhan adalah sesuatu yang wajar terjadi. Selanjutnya, waterfall pada umumnya digunakan untuk rekayasa sistem yang benar, yaitu dengan proyek yang dikerjakan di beberapa tempat berbeda dan dibagi menjadi beberapa bagian sub-proyek. Ini yang terakhir yaitu metode Scrum. Model ini akan sangat baik digunakan pada proyek pengembangan perangkat lunak berskala besar dan kecil. Banyak perusahaan yang sudah menggunakan metode ini dalam pembuatan sistem atau software. Contoh perusahaan di luar negeri yang menggunakan metode Scrum. Pertama, ada Yahoo. Yang kedua ada Adobe. Yang ketiga ada Google. Yang keempat ada Skype, dan yang terakhir ada Borland. Sedangkan di Indonesia, perusahaan yang menggunakan metode ini antara lain Tokopedia, Blibli.com, OLX, BCA, dan yang terakhir ada Allianz. Untuk metode waterfall sendiri, model ini akan sangat baik digunakan pada proyek pengembangan perangkat lunak berskala besar, dikarenakan pengerjaan menggunakan model waterfall harus sesuai dengan proses yang ada, sehingga model ini akan sangat baik digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang bersifat tetap atau bisa dibilang dengan tingkat kesalahan dan perubahan sistem yang sedikit. Meskipun pada saat proses pengembangan perangkat lunak dipastikan ada proses perbaikan dikarenakan user atau pelanggan akan selalu meminta perangkat lunak yang lebih baik lagi atau merasa perangkat lunak yang dikerjakan belum sesuai dengan keinginan mereka. Untuk itu, model ini banyak digunakan apabila semua kebutuhan awal yang dibutuhkan tersedia dengan baik dan sudah komplit. Permintaan pelanggan juga harus didefinisikan sejelas mungkin di awal. Akan sangat memakan waktu pada saat terjadi banyak permintaan yang muncul di tengah atau di akhir proses pengembangan, karena proses waterfall ini akan diulang dari awal. Perusahaan yang menggunakan metode waterfall ini antara lain Pizza Hut, LG, Prudential, dan Microsoft. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.